setelah bercocok tanam selesai, Kim pun menurunkan Ga-hyung di tengah jalan agar kegiatan bercocok tanam mereka tidak dicurigai oleh siapa-siapa. Kemudian di suatu hari, Kyung mengatakan kepada Ga-hyung jika dia akan pergi beberapa hari ke Seoul. Dia telah direkomendasikan Kolonel Kim untuk menjadi penerjemah dan pemandu militer Amerika Serikat yang datang berkunjung. Mendengar Kim yang merekomendasikannya, Ga-hyung pun hanya bisa terkejut. Dia pun mengiyakan kepergian Kyung. Dan benar, malam harinya Kim datang ke rumah Ga-hyung. Ga-hyung pun mengatakan dia telah mengetahuinya jika Kimlah yang mengirim suaminya ke Seoul secara sengaja. Dia juga mengatakan jika dia tidak bisa lagi melakukan hal itu. Menurutnya, hal yang mereka lakukan itu salah. Ga-hyung juga mengembalikan korek api yang pernah Kim berikan sebelumnya. Dikarenakan hal itu, di sini Kim pun terus memikirkan Ga-hyung. Dia tidak bisa berpikir jernih karena hal itu. Tetapi Kim tidak menyerah. Keesokan harinya dia datang lagi. Kali ini dia membawa makanan kepada Ga-hyung. Dia juga mengatakan jika itu untuk merayakan ulang tahun Ga-hyung dan dirinya. Disebabkan karena hari ulang tahun mereka berdua jatuh pada hari yang sama. Kim pun mengatakan jika dia selalu memikirkan Hyun. Dia selalu merasa sesak dan menderita. Bahkan dia merasa hidupnya sia-sia jika tidak berada di dekat Ga-hyung. Mendengar itu, akhirnya Ga-hyung yang ganjen pun mengizinkan Kim masuk dan makan bersamanya. Di sana Ga-hyung juga mengatakan jika dia merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan Kim. Dan kemudian mereka pun melanjutkan pembicaraan di kamar Ga-hyung. "Aku tak seharusnya berada di kamar," ucap Kim. Ga-hyung pun menjawab jika dirinya sudah memikirkan hal itu seharian. Dan terjadilah hal itu terulang kembali. Kim mulai melakukan penyerangan dan berkegiatan bercocok tanam pun harus dilakukan kembali. Berbagai macam gaya pun mereka praktekkan, mulai dari lumba-lumba, gaya katak, gaya bebas. Mereka begitu terlihat bekerja keras. Di sana mereka pun terasa dalam balutan surga duniawi. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu kembali. Kali ini mereka pergi ke klub musik milik temannya. Mereka pun menemukan kamera Polaroid di sana. Dan mereka juga berdansa. Mereka terlihat bahagia dengan kebersamaan itu. Seperti telah melupakan kenyataan jika masing-masing dari mereka telah memiliki pasangan. Dan tidak lupa juga, mereka kembali melakukan aktivitas bercocok tanam yang menyenangkan. Tak lama berselang, mereka berdua pun pergi ke pantai untuk menikmati senja. Saat sedang berada di mobil, Ga-hyung menceritakan masa lalunya. Jika di umur 13 tahun, dia sudah dimantap-mantap oleh Kyung. Tepatnya di loteng saat matahari sedang terik-teriknya. Panas. Dia mengatakan jika Kyung sangat keterlaluan. Dan saat dia telah menikah, Ga-hyung sangat benci ketika Kyung akan menyentuhnya. Dan hal itu pun tidak bisa dibandingkan dengan Kim yang selalu menghargainya. Ga-hyung pun mengatakan jika Kim adalah segalanya baginya. Kim pun hanya bisa terdiam mendengarkan pernyataan Ga-hyung. Malam harinya, Kim mengantarkan Ga-hyung ke rumah sakit. Dikarenakan mereka mendapati berita jika ibunya telah dirawat di rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata ibunya telah ditemani oleh mertuanya yang tak lain adalah ibu dari Kyung. Ibunya ternyata mengalami kram perut dan sudah membaik. Mertuanya pun bertanya, kenapa Kim yang mengantarkan Ga-hyung? Ga-hyung mengatakan jika Kyung masih berada di Seoul, sehingga dia pun meminta Kolonel Kim untuk mengantarnya. Selesai menjenguk, mereka berdua pun pergi dari sana. Mertuanya menahan Ga-hyung. Dia sudah mengetahui jika Ga-hyung jatuh hati kepada Kim. Mertuanya sendiri mengatakan jika dia merasa bersalah telah menikahkan Ga-hyung dengan anaknya yang bajingan. Kyung anaknya terlihat baik di luar, tetapi sebenarnya hatinya sangat jahat. Mertuanya sendiri sangat menyayangi Ga-hyung.
Dia pun mengikhlaskan semua keputusan yang Ga-hyung ambil. Saat berada di dalam mobil, Ga-hyung pun menceritakan apa yang terjadi. Kini semua keputusan sudah berada di tangannya. Tetapi Ga-hyung malah merasa bersalah mendengar perkataan mertuanya. Dan dia pun memutuskan jika dia akan berusaha keras untuk tidak akan bertemu dengan Kim lagi. Dan Kim pun hanya bisa terdiam mendengar hal itu. Keesokan harinya, Kim terlihat gelisah. Dia begitu terlihat malas-malasan. Ia tidak menghiraukan istrinya yang berbicara kepadanya. Dia terus memikirkan perkataan Ga-hyung yang tidak mau bertemu lagi dengan dirinya. Pada suatu malam, Hakso yang mendapat informasi dari Kim mengambil barang selundupan di pelabuhan. Tetapi sial, kegiatan langsung diketahui oleh pihak kepolisian. Kyung yang merupakan keluarga dari Hakso pun disalahkan atas hal tersebut. Dijelaskan jika nama pemilik dari katalog barang-barang tersebut adalah nama Kyung. Kyung pun diadili dan harus sukarela pergi ke Vietnam jika mau lolos dari hukuman. Mertuanya pun mengatakan dia sangat tahu kapan anaknya itu akan berbohong. Dia percaya jika anaknya tidak melakukan hal yang tertuduh ke dirinya. Mertuanya mengatakan jika ini ada sangkut pautnya dengan hubungan Kim dan Ga-hyung. Ternyata Kim lah yang melakukan hal tersebut agar Ga-hyung terpisah dengan suaminya. Mertuanya pun memaksa Ga-hyung untuk menyelamatkan anaknya. Dan Ga-hyung pun mendatangi Kim terlihat murung di sebuah meja biliar. Entah apa yang mereka bicarakan, mungkin saja mereka kembali bercocok tanam. Dan akhirnya, Kyung pun lolos dari hukumannya. Pada suatu malam, saat Kim pulang ke rumahnya, dia dikejutkan oleh istri-istri dan ibu-ibu kompleks lainnya. Mereka membawakan sebuah kue, ternyata Kim telah diangkat menjadi seorang jenderal. Mereka semua berada di sana untuk merayakan kenaikan pangkat Kim. Diketahui jika kenaikan pangkat Kim sendiri langsung dari mandat presiden, karena baktinya pada negara di perang Vietnam. Di sana juga turut hadir Kyung dan Ga-hyung. Kyung yang seorang penjilat memberikan hormat kepada Kim. Ga-hyung hanya tertunduk melihat kelakuan suaminya. Di tengah kemeriahan itu, istri Kim berdiri dan mengatakan jika dia sudah hamil, dan yang lainnya pun terkejut. Seokjin sengaja menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu berita bahagia itu kepada suami tercintanya. Para tamu pun memberikan ucapan selamat atas kebahagiaan pada malam itu. Hanya Kim dan Ga-hyung yang terlihat tidak bahagia di sana. Tak lama berselang, Kim pun mendatangi Ga-hyung yang sedang memasak daging di luar. Kim yang terlihat sedikit mabuk mengatakan jika dia akan pindah ke Seoul dan menjadikan Kyung sebagai ajudannya, agar mereka tetap bisa bersama. Ga-hyung pun mengatakan jika dia tidak akan ikut pergi, karena dia tidak mau bertemu dengan Kim lagi. Kim pun menjawab, "Aku harus bagaimana?" Ga-hyung pun mengatakan, "Yang kita lakukan ini salah," dan Ga-hyung pun kembali masuk ke dalam. Sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Kim masuk dan meneriaki Ga-hyung di depan semua orang. Kim sudah tidak peduli dengan semuanya. Yang dia inginkan hanya Ga-hyun. Dia mengatakan, "Kenapa kau meninggalkan aku?" Istrinya mengira Kim sedang mabuk. Semua orang tampak terkejut melihat pemandangan itu. Kyung yang berusaha menyadarkan Kim harus menerima bogem mentah dari tangan Kim. Istrinya hanya bisa terdiam melihat kenyataan pahit yang terjadi di depannya. Di hari yang sangat bahagia bagi dirinya, dia melihat kelakuan suami tercintanya begitu menggilai wanita lain. Hal itu pun menjadi bahan gosip ibu-ibu komplek. Kim pun akhirnya harus dihadapkan ke mertuanya. Mertuanya sangat marah dengan Kim. Dia mengatakan jika Kim sangat mempermalukan anaknya di depan banyak orang, apalagi saat anaknya sedang hamil. Kim pun mulai mengemas barang-barangnya. Dia pun terdiam seperti memikirkan sesuatu. Dan tak lama kemudian, Kim pun pergi ke rumah Ga-hyung. Di sana dia ingin bertemu dengan Kyung. Kyung ternyata tidak ada. Kyung lagi berada di Seoul saat itu. Kim pun meminta maaf pada Ga-hyung atas semuanya. Ga-hyung mengetahui jika Kim akan dikirim ke Vietnam. Kim pun mengatakan sebenarnya, jika dia sangat malu kembali ke sana sebagai prajurit. Dia merasa sangat malu jika harus kembali dengan masalah seperti itu. Kim juga mengatakan, di waktu perang dulu,
Dia menemukan pantai di luar kota Vietnam yang membuat hatinya damai. Dan dia akan pergi ke sana, ungkapnya. Kim pun mengajak Ga-hyung untuk mengikutinya. Kim berencana pergi duluan dan bermaksud Ga-hyung pergi menyusulnya. Kim melepaskan semua karir yang telah dicapainya hanya untuk bisa hidup bersama Ga-hyung. Ga-hyung pun mengatakan jika dia mencintainya, dia tidak ingin menghancurkan karir Kim karena dirinya. Dan dia berharap Kim tidak melepaskan karirnya sebelum semuanya terlambat. Mendengar Ga-hyung yang tidak bisa ikut bersamanya, Kim pun terlihat sangat sedih. Dia mengatakan jika dia tidak sanggup hidup jika tidak melihat Ga-hyung. Dia tidak bisa tidur nyenyak, tidak nafsu makan, bahkan dadanya terasa sangat sesak hingga terasa tidak bisa bernafas. Di tengah kesedihan itu, Kim pun secara tiba-tiba mengambil pistol di sakunya. Dia pun menembakkan pistol itu ke dadanya. Hal itu pun kembali menjadi perbincangan ibu-ibu komplek. Di sini mereka merasa kasihan dengan Kim. Karirnya hancur, bercerai dengan Seokjin pun tak terelakkan. Diketahui jika Kim berhasil selamat atas insiden itu. Pelurunya berjarak 1 cm hampir menembus jantungnya. Mereka pun sangat kagum dengan Ga-hyung. Dicintai oleh seorang pria yang bersedia mati demi dirinya. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan hal itu. Dan mereka pun hanya bisa terdiam. 2 tahun pun berlalu. Ga-hyung yang sedang menghadiri sebuah acara, dia dipanggil keluar karena ada yang mau bertemu dengannya. Yang menemuinya ternyata 2 orang tentara, mereka yang berhasil melacak Ga-hyung. Dan mereka pun memberikan sebuah foto. Ternyata foto itu adalah foto Ga-hyung dan Kim saat berada di klub musik dahulu. Foto-foto yang diambil menggunakan kamera Polaroid 2 tahun yang lalu. Mereka mengatakan jika mereka dari Vietnam dan mereka pun bercerita. Pada saat tim khusus melewati perbatasan, mereka ditolong oleh pria di foto tersebut. Pria itu menunjukkan jalan kepada mereka. Pria itu bukan militer ataupun orang biasa. Tetapi sayang, dia pun harus tertembak di saat dia sedang menolong para tim khusus itu untuk menyeberang perbatasan. Kemudian Ga-hyung pun terkejut dan langsung menangis. Tentara itu kembali menjelaskan jika tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas pria tersebut. Mereka tidak menemukan barang apapun selain selembar foto itu. Mereka telah kesana kemari hanya untuk mengirimkan foto itu ke Ga-hyung. Dan Ga-hyung pun tidak bisa menahan kesedihannya setelah melihat tulisan yang berada di belakang foto yang bertuliskan cintaku. Sebelum meninggal diketahui jika Kim berusaha mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yang ternyata adalah foto tersebut. Dia meninggal dengan memandangi foto itu dengan keadaan tersenyum. Ga-hyung pun terus menangis mendengar Kim telah meninggal. Bisa disimpulkan, jika setelah insiden Kim menembak dirinya, dia telah diceraikan oleh istrinya dan karirnya hancur dengan tidak memiliki apa-apa. Kemudian ia kembali ke Vietnam yang membuat perasaannya damai. Tujuannya juga untuk menunggu Ga-hyung agar pergi menyusulnya. Tetapi malang, bertahun-tahun dia menunggu Ga-hyung pun tak kunjung tiba. Dan dia pun harus tewas di tengah perang dan keadaan masih terus memikirkan Ga-hyung. Dan film pun selesai. Sungguh luar biasa kisah cinta di film ini. Kagak kayak orang Citayam noh, si Bonge sama si Kurma. Abis minum Nutrisari langsung nembak gitu? Ya, iya biar pede, Mbak. Terus lu apa? Oke, segini aja film yang bisa kita review ya. Ditunggu kisah-kisah film selanjutnya ya. Jadi kalau lu pada mau request film, boleh dah lu pada taruh di kolom komentar. Dan thank you juga nih yang udah mau nonton film sampai selesai. Terus juga jangan lupa nih bantu like, komen, dan subscribe. Oke, gua dari Movie Day. Sampai jumpa lagi.